Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah azza wa jalla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ananda, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, di mana pada bab yang ketiga ini kita akan membahas mengenai surat Al-Lahab atau yang biasa kita kenal dengan surat Al-Masad. Adapun yang ingin Ustazah capai dengan Ananda mempelajari surat Al-Lahab atau Al-Masad ini, yaitu Ananda mampu memahami penafsiran surat Al-Lahab atau Al-Masad dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban menegakkan akidah dan akhlak, serta kita mampu mengambil ibroh atau pembelajaran dari penjelasan surat Al-Masad ini. Silakan siapkan alat-alat tulisnya, dengarkan video ini dan dirangkum di dalam buku catatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ananda, berikut kosakata surat Al-Lahab. Perhatikan kalimat dan artinya dan dihafalkan. Ananda, surat Al-Masad atau Al-Lahab ini merupakan surat yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Nama surat Al-Masad atau Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga yang artinya gejolak api. Adapun pokok isi surat ini berisi tentang nasib paman Rasulullah SAW, yakni Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa api neraka. Silahkan disaksikan video animasi berikut, disimak jalan ceritanya, dan dirangkum di dalam buku catatan Ananda masing-masing. Ketika Allah pertama kali memerintah Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan Islam, Nabi Muhammad SAW mendaki Bukit Sofa dan berseru ke seluruh penduduk Mekah. Ketika mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika ada musuh di balik bukit ini? Apa kalian akan percaya?" "Tentu saja kami akan mempercayaimu, wahai Muhammad," kata mereka. "Kami tidak pernah mendengarmu berbohong," tambah mereka. Saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, "Allah telah menjadikanku pemberi peringatan terhadap hukuman menyakitkan yang akan datang." Ini adalah kesempatan bagi semuanya untuk menjadi muslim. Tapi Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah berdiri dan berteriak kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Tabban lak wahai Muhammad," yang berarti binasalah engkau wahai Muhammad. Subhanallah, sebagai balasan kutukan Abu Lahab, Allah menurunkan surat Al-Lahab. Di surat ini Allah mengatakan bahwa Abu Lahablah yang akan binasa dan dihukum atas tindakan jahatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak hari itu, Abu Lahab menunjukkan sikap kebencian dan murka kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh Muslim. Dia juga melakukan banyak hal tercela dan jahat kepada mereka.
Ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Karena Abu Lahab mengutuk Nabi Muhammad SAW, Allah lalu mengutuk Abu Lahab. Kata tabbat dan watab dalam ayat ini berarti binasa dan mati perlahan. Subhanallah, itulah yang akhirnya terjadi pada Abu Lahab. Dia menjadi sangat sakit dan terkena penyakit kulit yang berbahaya, sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi lepuh yang besar, dan dia pun akhirnya wafat. Ini adalah hukuman dari Allah atas segala perbuatan buruk dan jahatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Abu Lahab adalah orang yang sangat populer dan kaya. Dia percaya bahwa uangnya akan menyelamatkannya dari hukuman pada hari penghakiman. Tapi di ayat ini Allah mengatakan bahwa dia salah. Hanya dengan menjadi muslim yang baik, kita akan selamat dari hari yang mengerikan itu. Ayat 3. Sayasla naron zata lahab, yang artinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan karena Abu Lahab suka memamerkan namanya Lahab, yang berarti api, Allah mengatakan bahwa dia nanti akan terbakar di dalam api yang bergejolak. Ayat 4. Wamro'atuhu hammalatal hatob, yang artinya, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam api karena dia juga melakukan perbuatan jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering menyebarkan potongan kayu tajam dan berduri di depan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba mencelakai beliau. Jadi sebagai hukuman, Allah akan membuatnya membawa kayu bakar di neraka. Ayat 5. Fi jidiha hablum mim masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Istri Abu Lahab menjual kalung mahalnya dan menggunakan uangnya untuk semakin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menggunakan kalungnya untuk kejahatan, maka Allah membuatkannya kalung dari api sebagai hukuman. Subhanallah, hukuman yang Allah berikan atas perbuatan kedua orang ini begitu pedih, yaitu neraka jahanam. Ananda, surat ini merupakan tanda kebesaran Allah kepada seluruh hambanya, bahwa Allah menurunkan surat perihal Abu Lahab dan istrinya ini saat keduanya masih hidup. Dan Allah menjelaskan bahwa keduanya akan diazab di dalam neraka jahanam, yang tidak ada seorang pun yang bisa berpaling darinya. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika pada video animasi yang tadi Ustazah tampilkan terdapat hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya. Mohon dimaafkan, ini semata-mata hanya untuk pembelajaran bagi kita dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari surat Al-Ahzab ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa lengkapi catatannya karena pada saat meet catatan akan dikumpulkan. Persiapkan diri Ananda untuk menghadapi ujian tengah semester ini dan silahkan diulangi kembali pelajaran kita dari bab 1 sampai bab ketiga. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.